Yang kedua ini pasti pengabdiannya jauh lebih lama dibandingkan dengan peserta tes P3K yang kategori pengabdian setahun 2 tahun. THK 2 ini sudah langsung dikonversi aja Pak jadi P3K. Mengingat tenaga honorer ASN ini kan sudah bekerja cukup lama Pak Menteri, sehingga nampaknya tidak perlu lagi dites. Di sini justru membuka peluang Pak Menteri, niatnya menyelesaikan tenaga honorer malah membuat masalah baru, membuka peluang adanya maklar untuk ASN. Dengan diterbitkannya Undang-Undang 20 tahun 2023, tentu ini menjadi dasar kita sebagai wakil rakyat yang punya komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun dari paparan itu ada beberapa hal yang perlu kami kritisi. Pertama, terkait dengan mungkin koreksi yang pertama Pak Menteri. Data di paparan penetapan formasi tahun 2023 di paparan Pak Menteri halaman 30 kali Pak. Hampir semua usulan daerah terkait dengan kebutuhan formasi selama ini antara usulan dengan penetapannya itu selalu tidak linear, pasti berkurang. Tapi di sini ada data yang tadi saya lihat antara usulan P3K kebutuhannya 4666 tapi ditetapkan 48327. Nah, ini yang barangkali saya koreksi. Biasanya kan lebih sedikit daripada usulan penetapannya itu. Begitu pula dengan P3K tenaga teknis, usulannya 35.000 ditetapkan 40.000 sekian. Saya berpikir dari apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Jurnima tadi, apakah kelebihan ini adalah data yang di luar masuk di BKN, atau ini ada ruang-ruang gelap? Ya mohon maaf sekali lagi, ini yang tidak terkonfirmasi kepada kita. Nah, barangkali ini perlu klarifikasi Pak Menteri, data ini ya. Jadi yang halaman 30. Kemudian yang kedua, saya juga ingin penjelasan lebih detail terkait dengan penataan tenaga non ASN. Di situ ada dua kategori THK 2 dan non THK 2. Kalau komitmen kita ini semua sudah bulat, yang kedua ini pasti pengabdiannya jauh lebih lama dibandingkan dengan peserta tes P3K yang kategori pengabdian setahun 2 tahun. THK 2 ini sudah langsung dikonversi aja Pak jadi P3K. Kenapa kita harus mengeluarkan itu gitu? Karena toh diseleksi kita butuh biaya, butuh anggaran. Toh jumlahnya dari data ini kalau tidak salah tidak terlalu banyak juga. Usia mereka sudah kritis Pak hari ini kalau dari K2. Maka saya dalam persoalan ini ya, kalau toh ini menjadi pertimbangan yang super prioritas ya, bukan prioritas Pak, super prioritas, THK 2 ya langsung konversi aja jadi P3K. Tapi dengan catatan Pak, semua data ini harus divalidasi, tidak hanya cukup diupdate Pak, divalidasi sejauh mana kebenaran data-data itu bisa dipastikan di data BKN ada. Karena kami tidak ingin subjektivitas pejabat di tingkat provinsi, kabupaten kota, momentum konversi ini menjadi bagian yang merugikan orang yang betul-betul sudah berada pada database-nya BKN kategori K2. Ketiga, kaitan dengan paparan Pak Menteri, kalau berdasarkan ketentuan Undang-Undang 20/2023 ini, rasanya kalau dengan paparan tadi, kami pesimis target itu tuntas di tahun 2024, Desember 2024. Karena apa? Dari setiap formasi yang ditentukan, ini mendasarkan pada usulan kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota dan provinsi, tapi setiap usulan itu tidak pernah ditetapkan linear berdasarkan usulan. Sehingga di situ ada formasi yang belum terpenuhi. Ya. Konsekuensinya adalah ketika ini terjadi terus-menerus, mampukah pemerintah menuntaskan persoalan tenaga honor ini sesuai schedule yang sudah disepakati dengan DPR Komisi 2?
Memang ini ada korelasinya dengan ketersediaan anggaran, baik itu di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Maka untuk memastikan itu harus ada regulasi baru bahwa setiap kepala daerah atau kementerian lembaga wajib hukumnya mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan formasi yang sudah ada. Karena kami melihat di daerah ini belum sepenuhnya punya kesamaan pandang dengan ini kalau sudah menyangkut anggaran dengan berbagai argumentasi. Kita ketahui bersama rapat paripurna telah mengesahkan Undang-Undang ASN ini pada 3 Oktober 2023 lalu dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 20 tentang aparatur sipil negara pada 31 Oktober lalu, di mana di pasal 68 itu menyatakan bahwa peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Berarti kurang lebihnya nanti di angka ataupun di bulan April 2024. Konsekuensi kita kalau memang ada pemerintah daerah, pusat, kementerian dan lembaga yang memang sudah mengambil tenaga honorer, ya kita komit Desember harus selesai begitu loh. Di sini perlu penjelasan mengenai perluasan konsep P3K itu sendiri dalam manajemen ASN. Bagaimana yang dipaparkan di pasal 11 atau di halaman 11, kami perlu mengingatkan Pak Menteri terkait pasal pembahasan RUU ASN yang terdapat usulan klasifikasi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Ini sejauh mana pengaturan mengenai hal ini begitu Pak Menteri. Karena kita belum melihat aturan main ini di sini. Terkait penataan tenaga non-ASN Pak Menteri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 66, bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Pengaturan ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini masih terkatung-katung dan tidak jelas penyelesaiannya. Namun demikian dalam paparan 25 kami melihat yang tadi Pak Menteri sampaikan bahwa penataan tenaga honorer akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data validasi dan hasil seleksi. Validasi dan hasil seleksi ini tentunya perlu penjelasan secara komprehensif mengenai mekanisme dan tujuan dilakukannya validasi dan seleksi ini. Mengingat tenaga honorer ASN ini kan sudah bekerja cukup lama Pak Menteri, sehingga nampaknya tidak perlu lagi dites. Di sini justru membuka peluang Pak Menteri, niatnya menyelesaikan tenaga honorer malah membuat masalah baru. Membuka peluang adanya maklar untuk ASN. Kami di sini tentunya Pak Menteri perlu penjelasan secara komprehensif mengenai mekanisme dan tujuan dilakukannya validasi dan seleksi ini. Juga di sini perlu penjelasan Pak Menteri terkait masalah konsekuensi adanya proses validasi ini. Apakah ini bisa menggugurkan tenaga honorer ataukah tidak begitu loh. Ini kan mereka sudah mengabdi bertahun-tahun Pak Menteri. Kalau ternyata hasil validasinya tidak masuk, apa mereka gugur begitu loh. Nah ini saya pikir perlu penjelasan lebih komprehensif Pak Menteri. Kami berharap Pak Menteri tentunya memiliki integritas, memiliki hal yang baik, apalagi di sini Kementerian Reformasi dan Birokrasi. Tapi di satu sisi dengan adanya aturan ini jangan sampai membuka peluang adanya sesuatu yang dipermainkan. Seperti itu Pak Menteri.